yang sudah hadir. Hari malam ini kita akan mendengarkan pelajaran materi tentang talent pool dari Pak Dadang Budiaji, ya, yang seperti sudah sama-sama kita ketahui ya. Jadi nanti kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Dadang. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditulis di fasilitas chat. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab setelah Pak Dadang selesai ya. Pak Dadang selesai memberikan tuntas pelajarannya ya. Jika ada yang belum terjawab atau masih penasaran mungkin bisa dilanjutkan nanti di grup WA begitu. Ya. Dan yang paling penting tolong ke semua peserta Bapak dan Ibu selama Pak Dadang menyampaikan pelajaran ya. Tolong dijaga mic-nya agar di-mute agar tidak ada suara-suara splatteran yang masuk mengganggu. Jadi berikan kepada Pak Dadang untuk rights untuk menyampaikan pelajarannya. Demikian kita buka sama-sama. Ada yang lupa Pak Hidayat. Oh kayaknya ya? Pak Hidayat belum memperkenalkan diri nih sama teman-teman. Aduh, waktu Pak. Waktu ya Pak ya. Oke. Saya perkenalkan diri deh. Nama saya Hidayat Mufti, praktisi SDM juga. Sudah lama dan posisi saya saat ini ada di Banyuwangi. Itu saja dari saya. Jauh Banyuwangi ya. Oh iya. Terima kasih. Silakan Pak Dadang. Baik, terima kasih Pak Hidayat dan rekan-rekan semua. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Jadi ini kayaknya webinar saya yang ke-6 atau ke-7 gitu. Dan alhamdulillah peminatnya masih cukup banyak. Jadi terakhir tadi sore saya cek itu 114 sebenarnya yang daftar itu ya. Tapi saat ini ada 62 yang masuk, mungkin yang lain menyusul. Saya sudah siapkan materi seperti biasa, jadi saya menyadari betul waktu 2 jam itu sangat terbatas, dan bagi rekan-rekan yang punya kebutuhan lebih tentu ini tidak cukup ideal ya untuk memenuhi. Makanya saya mencoba cari cara itu. Saya siapkan materinya, saya kirim dulu, mungkin rekan-rekan sempat baca-baca dan ada yang sinkron dengan apa yang dihadapi sekarang sehingga bisa nanti dikembangkan dalam satu diskusi. Baik, mohon izin saya mau share slide-nya ya. Oke, ini sebagaimana yang sudah rekan-rekan terima. Materi kita adalah bagaimana mengelola pengembangan pekerja bertalenta. Mungkin ini satu terjemahan yang nggak cukup tepat gitu. Talent pool dianggapnya pekerja bertalenta. Pool itu kan saya itu kesannya itu kolam gitu ya, kolam di mana orang-orang yang punya talenta berkumpul di situ gitu ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah pool gitu ya. Atau kalau di bidang transportasi itu pool itu apa? Garasi besar, tempat naro banyak mobil gitu ya. Itu poolnya di mana kayak gitu ya. Nah, tapi ya nggak terlalu mempersoalkan itu. Jadi maksudnya adalah ini pekerja bertalenta atau sekumpulan manusia-manusia. Ini harus dikembangkan. Ya. Nah, ini sedikit perkenalan, dan bagi yang udah kenal ini nggak perlu. Kecuali baru yang ketemu sekarang atau baru join, ini tentang saya. Ya, saya dari Bandung ya. Nah, ini sasarannya. Jadi saya sebenarnya ambil apa adanya karena ini kan konteksnya di SKKNI ya. Jadi ekspektasinya sesuai itu saja gitu ya. Jadi tidak terlalu muluk sebenarnya. Ya ambisinya begini, bahwa rekan-rekan yang mau sertifikasi itu setidaknya dapat gambaran gitu ya. Nanti kalau dalam aspek kompetensi ini kira-kira apa gitu yang harus disiapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya memerlukan satu pendalaman, kayaknya kita mesti bikin sesi lagi yang khusus spesifik gitu ya. Misalnya tentang yang lebih teknis gitu ya. Nah, ini saya mencoba rada nyeleneh sedikit itu supaya nggak boring gitu ya. Jadi dulu tuh saya hobi banget itu baca novel silat. Salah satunya ini gitu. Saya jadi teringat ini ada cerita menarik ya. Ini nggak seluruhnya benar sebenarnya, cuma settingnya sejarah gitu ya. Tapi ini kelihatannya nyambung nih dengan topik kita. Jadi talent pool itu bukan hal baru sebenarnya.
Sekalipun mungkin sebagian dari kita apa sih ini talent pool, itu baru dengar gitu. Apa maksudnya ya. Jadi ini saya ambil sedikit cuplikan dengan setting sejarah Indonesia ya. Saya bacakan aja ya. Baginda Raja Sri Kertanegara membawa Keraton Singosari ke puncak kejayaan yang tiada tara pada awal sejarah keemasan. Pasukan Tartar, kalau nggak salah ini Mongol maksudnya ya. Pasukan Tartar yang berhasil menaklukkan dunia itu dipencundangi oleh Singosari. Umur-umur bernambang singa berkibar ke seberang lautan. Idenya mendirikan kesatria pingitan, semacam asrama kesatria pingitan. Para prajurit sejak usia dini menghasilkan banyak kesatria. Di antaranya Upasara Wulung, ya, dan seterusnya. Ini saya lewat aja. Dan di sini ada bagian di bawahnya. Diangkat sebagai senopati oleh Raden Wijaya yang mendirikan Majapahit dengan satu tekad. Seorang Brahmana yang suci bisa bersemadi, tetapi seorang kesatria mempunyai tugas bertempur, membela tanah kelahiran. Saya ada satu slide yang nggak sempat saya masukkan ya. Ini, tapi ini kayaknya penting untuk saya sharing ya. Nyambung sebenarnya. Upasara Wulung, salah seorang kesatria, hasil godogan kesatria pingitan. Kesatria pingitan adalah semacam perguruan yang berusaha melahirkan kesatria sejati yang dilatih ilmu surat dan ilmu silat atau kanuragan. Ilmu surat itu mungkin maksudnya kesusastraan gitu ya, dan mengenai filosofi ya. Para kesatria yang terpilih dilatih sejak lahir di kesatria pingitan, jadi semacam camp ya. Menurut cerita ini, Satria Pingitan didirikan atas gagasan Baginda Raja Sri Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir, dengan tujuan menciptakan manusia yang selain jago silat juga punya watak luhur, yang kelak diharapkan menjadi senopati utama yang melanjutkan kebesaran keraton dan melindungi penduduk. Ini mungkin bagian penting. Nah, saya sebenarnya mencoba mengambil jalan pintas dengan ilustrasi cerita silat yang settingnya sejarah itu di masa akhir Singosari dan masa awal Majapahit. Jadi talent pool itu kurang lebih seperti ini. Kurang lebih. Jadi bukan hal baru. Dan sebenarnya ini dilakukan oleh banyak negara, banyak kerajaan. Termasuk di Tiongkok, di Jepang. Banyak sekali misalnya. Seperti di Jepang dengan ninjanya gitu ya. Atau di Tiongkok dengan para pendekar kungfunya yang mensupport kekuasaan pada masa itu. Jadi mirip. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di perusahaan itu mirip seperti ini sebenarnya. Punya semacam camp, semacam pool, seperti kesatria pingitan ini. Yang melahirkan calon-calon senopati. Senopati itu sebenarnya para perwira. Ya. Perwira atau para panglima. Itu sedikit pengantar. Ya. Mudah-mudahan nyambung ya dengan apa yang kita bahas. Ini beberapa istilah penting yang mau nggak mau ini akan terbawa terus gitu ya dalam proses pengembangan. Yaitu ada istilah jabatan kunci, ada pekerja bertalenta atau apa, standar profil kompetensi jabatan, analisis kesenjangan atau gap analysis. Ya, ini definisi-definisinya. Saya ambil yang paling sederhana. Ada juga yang saya ambil dari kementerian yang mengatur PNS di Indonesia. Ya. Kemudian ini juga istilah penting, ada Individual Development Plan atau IDP, ada Individual Career Program atau ICP, kemudian ada mentor pendamping. Ya. Ini istilah-istilah pentingnya. Nah, ini bagian yang pertama. Bagaimana menyusun kelompok bertalenta. Jadi kembali kepada sasaran tadi, sebenarnya sederhana. Jadi ini mungkin bagian yang agak teknisnya di sini. Pertama, menetapkan profil posisi jabatan kunci dan mengusulkan kandidat. Kalau yang bawah ini lebih umum, masuk ke yang di bawahnya lagi, kelanjutannya ini di bagian 2. Ya. Menetapkan rencana pengembangan dan memfasilitasi pengembangan pekerja bertalenta. Jadi itu yang intinya misi utamanya. Oke, ini gambar besarnya untuk bagian yang pertama. Outputnya adalah ini yang bawah ya, outputnya. Jadi output dari bagian pertama ini adalah daftar nominasi kandidat pekerja bertalenta disampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan. Inilah
calon-calon kesatria pingitan perusahaan kita itu siapa aja, untuk posisi apa. Jadi sebenarnya hanya bikin ini. Ini bisa saja dibikin cepat gitu, misalnya pakai intuisi aja udah. Atau kita tulis aja orang yang kita kenal saja atau yang satu kampung begitu, masukin ke situ. Cepat selesai gitu ya. Tapi apakah dia orang yang tepat? Nggak jelas ya, karena kita tidak melakukan pengukuran gitu, karena langsung main tembak aja gitu ya. Nah, ini mungkin nanti pada pelaksanaannya bisa saja terjadi satu, katakanlah, perusahaan berada di persimpangan jalan antara tata cara tradisional dan manajemen profesional. Kalau yang tradisional mungkin tidak memerlukan instrumen-instrumen yang sifatnya objektif atau kuantitatif, mungkin hanya by feeling gitu ya. Ya udah si anu gitu ya, masukin ini sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Ya. Jadi ini outputnya yang nomor 5 ini. Ya. Oke, step 1. Step 1 itu adalah posisi jabatan kuncinya ditetapkan. Jadi jabatan kunci di perusahaan kita itu apa aja sebenarnya. Namun untuk melakukan itu, kita harus punya kriteria yang disepakati. Supaya enggak kemudian nanti beda pendapat atau katakanlah ada potensi konflik gitu. Karena di antara para pimpinannya belum clear, belum sepakat kriterianya apa. Yang namanya key job. Sekalipun semua orang juga bisa baca definisinya apa gitu. Tapi untuk praktik di perusahaan kan harus sepakat. Ya. Jadi nggak bisa dipungkiri ada aspek politis di situ untuk menentukan oh ini key job. Ya. Kemudian setelah kita menetapkan posisi jabatan kunci apa saja, masuk ke step 2. Standar atau profil kompetensi dari jabatan posisi yang kunci itu kita juga perlu tetapkan. Dan ini kotak yang atas yang mempengaruhi berdasarkan kebutuhan organisasi. Butuhnya yang bagaimana? Apakah butuhnya itu hanya merujuk kepada histori? Biasanya kita butuhnya orang kayak gini gitu. Ya. Sambil contoh misalnya ya. Kadang ada pimpinan perusahaan yang punya statement begini. Kita nggak perlu orang pintar, kita mah butuh orang yang mau kerja. Ya. Mau tidur di pabrik. Ya kan? Mau menjual hidupnya untuk perusahaan gitu ya. Ya tinggal itu pilihannya, benar nyari orang kayak gitu atau sekarang kita bisa ngedapetin yang kayak gitu dari milenial. Nah, nggak jelas ya, mungkin malah lebih susah ya sekarang mengharapkan yang seperti itu dari kalangan milenial ya. Jadi kebutuhannya ini perlu ditetapkan dulu seperti apa. Setelah kita menentukan job profile, kompetensinya seperti apa, masuk ke step 3. Nah, ini mulai agak teknis. Data kompetensi, potensi, dan informasi lain tentang kandidat dikumpulkan. Jadi, yang kebayangnya apa? Kita ngumpulin file tuh. Ya. Kalau belum punya sistem informasi yang paperless, itu pasti bundelan file karyawan itu kita buka, kita lihat satu-satu. Ya kan, lumayan ini. Gitu. Sekalipun sebenarnya ini juga bisa disubkon sebenarnya. Kita minta bantuan konsultan dari luar ya untuk melakukan ini. Bisa. Nggak semua harus kita lakukan sendiri kok. Nggak. Ya kalau kita ingin fokus kepada manajemennya, tidak kepada teknisnya, ya artinya kita bisa mensubkon beberapa proses ke pihak luar. Ya. Oke, setelah kita melakukan pengumpulan data tentang profil kandidat, maka berikutnya profil kandidat ini kita lihat kesesuaiannya, suitability-nya itu dengan yang ini, ya standar profil kompetensi yang tadi sudah ditetapkan. Ini bersama. Jadi ini yang di atas itu adalah satu arahan yang kita harus punya lebih dulu ya, kriterianya apa, kebutuhannya apa, standar kompetensinya. Tanpa ini mungkin agak nggak clear gitu kita melakukannya yang bawah ini. Jadi supaya clear, maka kriterianya harus jelas dulu, kebutuhannya apa, termasuk standar kompetensinya. Baru kita bisa mulus ya menuju kepada menyusun daftar dari kandidat tersebut.
Jadi sebenarnya sederhana, 5 tahap ini. Ya, untuk yang outputnya adalah kita punya daftar yang diajukan. Ini. Gitu. Ya. Itu gambar besarnya. Sekarang kita akan lihat satu persatu ya seperti apa. Ya. Secara umum atau mungkin saya bisa cerita sedikit contoh yang pernah kami lakukan. Nah, ini ada sedikit catatan. Saya dapat ini dari SKKNI-nya sendiri. Ini aspek kritis. Apa ini maksud aspek kritis ini? Jadi ini adalah satu bagian yang penting yang harus dapat perhatian. Kalau enggak, mungkin hasilnya miss gitu. Ya. Jadi kita sebagai orang HR harus memastikan bahwa ini kita kuasai gitu. Atau kita cukup memahami masalah ini. Pertama adalah ini sebenarnya dua-dua menyangkut knowledge and skill sebenarnya. Pengetahuan dan keterampilan. Pertama adalah ini yang saya cetak tebal ini untuk menetapkan kriteria pekerja bertalenta. Jadi sebenarnya ini wilayahnya analisis jabatan sebenarnya seperti yang kemarin itu sebenarnya. Kadang balik lagi juga sebenarnya, oh ternyata analisis jabatannya mesti betul gitu. Job desk-nya, job spec-nya mesti betul. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisis kesesuaian. Ini sebenarnya sih asesmen. Dua hal ini sebenarnya kemarin kita udah bahas sebenarnya. Jadi make sure aja bahwa yang kemarin kita udah bahas itu pada tahap ini diperlukan gitu. Ya, knowledge dan skill itu untuk menentukan kriteria dan untuk melakukan analisis kesesuaian. Seberapa banyak atau seberapa baik si kandidat ini punya profil yang cocok dengan proyeksi karir yang bersangkutan gitu ya. Step 1, posisi jabatan kunci ditetapkan. Jadi kalau saya bergerak di bidang aparel atau di bidang tekstil, apa sih key job di industri saya? Itu pertanyaan. Pak Hidayat di bidang apa Pak Hidayat? Produknya Pak? Industri pertahanan, kapal perang Pak. Wah, kapal selam. Kapal selam ya, industri pertahanan ya. Wah, itu beda banget ya dengan fashion. Iya Pak, dulu juga saya iya. Apa jabatan kuncinya? Nah, gitu. Ya, atau teman yang ada di katakanlah pariwisata misalnya, hotel, restoran, apa jabatan kunci? Ya, masing-masing punya key job masing-masing. Nah, saya ketemu model ini. Jabatan kunci adalah posisi kritis. Adalah posisi yang jika kosong akan berdampak signifikan pada kemampuan organisasi untuk menjalankan bisnis secara normal. Posisi ini mungkin bersifat manajerial, teknis, atau support. Gitu. Ya. Nah, di sini ada 3 lingkaran ini. Ada dampak secara strategi dan organisasi, orientasi pasar, dan kontribusi finansial. Ini tiga indikator. Ya. Kemudian saya ketemu lagi, ini kayaknya lebih mudah nih kalau pakai model yang ini ya. Jadi ini mencoba mengklasifikasi di perusahaan kita itu ada berapa kategori job sih sebenarnya gitu. Misalnya ini saya senang ini gambar ini karena cukup sederhana. Jadi ini yang horizontal itu dampak bisnis low high gitu ya. Rendah tinggi gitu. Kemudian yang vertikalnya ini adalah kesulitan meng-hire atau mengganti. Ini manusia langka bukan gitu maksudnya. Manusia langka itu bukan. Ya. Makin ke bawah nggak langka kan gitu, banyak gitu ya. Supply-nya makin ke atas makin susah. Makin susah gitu bang hire gitu. Karena sumbernya di market itu terbatas gitu. Under supply gitu. Nah, kemudian ada lagi ini sebenarnya sama dengan vertikal ini ya. Doers, pelaksana, dan ini thinker, pemikir. Ya. Jadi yang bawah itu adalah pelaksana, ke atas pemikir. Ternyata ketemu nih 4 kategori. Ini yang paling bawah nih yang warna biru tua ini disebut kategori administrator. Jadi dikatakan di sini pekerjaan ini rutin dan sifatnya administratif, tidak memerlukan banyak pelatihan. Contoh, sekretaris, administrator, frontline customer service, contohnya. Jadi karakteristiknya adalah supply-nya banyak, dampak bisnisnya rendah, dan mereka adalah pelaksana. Yang ini. Kemudian yang kedua, nah ini yang warna hijau nih, core job, pekerjaan inti.
Di sini karakteristiknya dampak bisnisnya besar, high, ya. Tetapi sebenarnya ketersediaannya banyak. Ketersediaannya banyak dan mereka masih kategori pelaksana, doers. Jadi ini dikatakan pekerjaan yang repetitif, berulang-ulang, rutin. Ya. Dan sifatnya itu memang dia ada merupakan bagian jantung, bagian tengah dari organisasi, dari bisnisnya. Contoh misalnya ini, kalau di rumah sakit gitu misalnya nurse gitu ya, perawat gitu ya, atau sales executive, accountant, ya, tergantung industri. Kemudian ini ada yang warna pink ini, merah muda, ini value added specialist. Ini langka, tapi bisnis impact-nya nggak terlalu besar. Ini pekerjaan yang memerlukan training khusus dan keahlian yang agak langka di dalam pasar kerja. Contohnya apa misalnya? Advanced nurse practitioner. Jadi perawat senior gitu ya. Kemudian engineer untuk research misalnya. Ya. Para peneliti-peneliti di bidang nuklir gitu misalnya atau bidang virus gitu kan. Ini value add specialist. Nah, terakhir yang ini, yang warna biru muda nih. Business critical jobs. Ini tinggi semua ini. Business impact-nya tinggi, kelangkaannya tinggi, dan masuk kategorinya pemikir, thinker. Pemikir. Jadi inilah pekerjaan yang punya dampak yang besar dan mendorong strategi organisasi di masa datang. Contoh misalnya, inovator produk, research di industri farmasi, key account manager. Nah, jadi ini 4 ini. Tinggal sekarang pertanyaannya, ini nyambung ke nanti ada slide berikutnya. Ya. Yang mana sebenarnya yang mau kita jadikan key job? Ya, mungkin udah kebayang gitu ya. Nah, ini ada beberapa keterangan kriteria yang lain ya. Misalnya ini memiliki jumlah bawahan langsung yang banyak dibandingkan jabatan yang sejenis. Tanpa posisi kunci ini banyak karyawan kehilangan arahan dan bimbingan yang memberi efek trickle down sampai ke front line. Seluruh perusahaan bersandar dan bergantung pada posisi ini. Mereka ini memberikan bimbingan dan kepemimpinan yang mengalir ke seluruh lapisan organisasi. Kemudian menghubungkan berbagai departemen. Kemudian kriteria lain, hanya satu orang yang dapat melakukan posisi dan tugas unik dalam organisasi. Memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus yang hanya diperoleh dari waktu ke waktu atau melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Langka di pasar, sulit menemukan kandidat berkualitas meskipun ada upaya perekrutan. Memiliki rentang jaringan eksternal internal yang penting secara strategis dan operasional. Peran yang penting secara operasional dan strategis. Jika posisi ini dibiarkan kosong, hal itu menyebabkan kesulitan serius dalam memenuhi komitmen organisasi dan prioritas perusahaan. Posisi tersebut merupakan satu-satunya dari jenisnya di lokasi tertentu. Jadi di wilayah tertentu, di teritorial tertentu itu terbatas gitu misalnya. Ya, jadi harus kalau dia berhalangan harus mengambil dari daerah lain misalnya. Ya. Nah, ini sedikit latihan aja. Mungkin sudah kepikir mengisinya. Apa produk organisasi Anda? Apa saja job yang ada di masing-masing kota? Saya coba latihan di tempat saya. Industri saya itu apparel atau garment, fashion and apparel. Administrator, kayaknya di semua industri hampir sama ya. Orang-orang yang bergerak di bidang ketatausahaan lah gitu ya. Ini ada di sini. Ya. Jadi ini ngambil model yang tadi sebenarnya, yang vertikal ini kelangkaan, yang horizontal itu dampak bisnis. Kemudian tambah lagi dia pelaksana atau pemikir. Ya. Core job, kalau di saya di manufakturnya adalah operator produksi, khususnya operator jahit. Itu ada di sini, core job. Tanpa tukang jahit itu sepotong kemeja nggak pernah jadi, kan begitu ya. Celana nggak pernah jadi, gitu ya. Ini jaket yang saya pakai juga nggak akan jadi tanpa tukang jahit. Terus satu lagi di aspek marketing, yaitu sales promotion. Ya, ada di sini sales promotion. Tanpa mereka kita nggak bisa jualan.
kita buka outlet di seluruh department store se-Indonesia, nggak bisa terjual kalau nggak ada mereka. Tapi mereka tipe pelaksana. Jadi operator jahit, sales promotion itu di market itu tersedia cukup banyak. Ya. Tapi di industri kami mereka core job, kategori pelaksana. Tapi bisnis impact-nya besar. Ya. Terus di sini value added spesialis, mirip dengan contoh tadi sebenarnya. Dampak bisnisnya nggak terlalu besar, tapi agak langka. Saya ambil contoh misalnya psikolog industri, ya, yang bisa melakukan pemeriksaan, kemudian pelaporan, itu harus kualifikasi S2, ya. Tapi diperlukan sebagai spesialis. Atau legal officer misalnya. Contoh lain apa? Ahli pajak misalnya. Ya, itu ada di sini. Nah, yang critical job adalah kalau dia pemikir, berarti level manajerial yang membawahi core job tadi. Jadi para manajer produksi, para manajer marketing, ya, dan channel marketingnya kami banyak. Ada lokal, ada ekspor. Lokal pun dipecah lagi. Ada department store, ada showroom, ada reseller, toko-toko putus di daerah, ada instansi, ada online. Channelnya banyak, bisa 6, bisa 7 gitu. Untuk lokal saja gitu. Ya. Dan itu orang-orang yang di bawah mereka adalah core job karena meng-create omset kan, meng-create omset. Nah, kemudian ada yang bukan struktural tapi fungsional. Misalnya kalau di bisnis kami itu kan para desainer dan stylist itu penting sekali. Tanpa mereka kita tidak bisa melaunching satu produk yang bisa diterima pasar. Ya, ide-ide mereka itu sangat kita butuhkan. Ya, itu masuk dalam bisnis critical jobs. Ya. Cari seorang desainer yang pas dengan karakter produk kita juga nggak gampang gitu ya. Kadang-kadang mencoba sebentar memang nggak cocok, karakternya harus cari lagi yang cocok. Malah sebenarnya kayak gini lah, bikin baju tuh kayak bikin masakan gitu ya. Koki ya. Ganti koki, Pak Hidayat mungkin pernah makan, kalau ganti koki kok ada beda rasanya. Kayak gitu ya. Mirip juga sebenarnya. Industri pakaian juga kalau sistemnya nggak terlalu mapan itu kan ditentukan oleh individu. Ya, si individu desainer ini yang lebih dominan atau si stylist. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa membuat satu ilustrasi sendiri atau latihan untuk memasukkan gitu ya. Job apa saja yang ada di masing-masing kotak. Untuk nanti menentukan sebenarnya arahnya itu jadi yang mana yang key job-nya itu gitu yang harus kita isi dengan talent pool yang tadi. Ya. Seperti itu aja sebenarnya. Nah, tinggal ya yang mana gitu ya. Yang mana. Kalau saya pasti yang saya akan masukkan sebagai key job adalah yang kelompok ini. Ya, kelompok ini. Yang lain bukan nggak penting, tapi kalau bicara bobot gitu ya, bobot maka kayak tadi lah senopati gitu. Seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan itu kan bagi dia kerajaan ini bisa bertahan kalau tentaranya dan pasukannya kuat kan gitu. Maka senopati lah jabatan kuncinya di kerajaan-kerajaan itu. Dan itu sebenarnya berlangsung terus itu sampai dengan kerajaan Mataram Islam gitu ya. Leluhur-leluhurnya Yogyakarta itu kan para senopati. Ya. Itu adalah key job dari sebuah kerajaan. Dan itu talent pool-nya dari situ. Ya. Berikutnya step kedua adalah standar kompetensi jabatannya ditetapkan. Sebenarnya ini mengulang job spec yang kemarin sebenarnya. Ya, tetapi diperuntukkan untuk jabatan kunci. Diperuntukannya. Ya, kalau kemarin kan kita bicara umum ya. Jadi di sini ini ada satu tabel yang sederhana tapi cukup komprehensif ya. Apa sih yang disebut job profile itu? Jadi di sini ditentukan dulu tanggung jawab jabatan. Ini sebenarnya job spec sebenarnya. Kompetensinya apa dan levelnya. Jadi kalau bicara kita menyusun job spec berbasis kompetensi, maka profil matriknya seperti ini kurang lebih.
Ini job family profile matrixnya. Ini level manager, level senior, ini level junior, ini level associate. Core kompetensinya, ini core kompetensi. Levelnya, ya makin ke atas tentu makin tinggi dituntutnya level 4. Ya. Leadership kompetensi. Ini malah blank, ini kosong, nggak dituntut ini. Ya. Kemudian fungsional kompetensinya. Technical, nah ini coba Anda perhatikan, kenapa ini kosong? Leadership kompetensi untuk level associate dan junior kosong. Nggak terlalu diperlukan. Ya, karena dia tidak membawahi orang lain. Sedangkan ini, di level manager, kenapa technical kompetensinya kosong? Karena juga tidak terlalu diperlukan. Tetapi di core kompetensi dan di leadership-nya ini level 4, level tertinggi yang dituntut. Ini proficiency levelnya. Ya. Jadi nanti profilnya tergantung. Ini kalau dikelompokkan by level. Gitu. By level di hierarki organisasi dan by level dari tuntutan kompetensinya. Kurang lebih matriksnya seperti ini. Nah ini saya adopsi dari kalangan ASN ini ya. Dari PAN-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini formulir ini cukup bisa dipakai menurut saya, ya. Dan cukup lengkap sebenarnya. Tinggal diisi sebenarnya. Hanya di gayanya ASN itu dia memisahkan antara kompetensi dengan job requirement. Nah ini nih. Yang ketiga Romawi ini, job requirement ini ternyata memasukkan kualifikasi, pendidikan, pelatihan, pengalaman. Sama ini ada pangkat dan ada indikator kinerja jabatan. Ini kalau formulir kosongnya ya. Berikutnya ini ada yang udah diisi. Ini contoh yang udah diisi. Ini untuk jabatan pimpinan tinggi utama. Ya katakanlah eselon berapa ya? Mungkin eselon 1 gitu ya. Bisa setingkat dirjen begitu atau direktur ya. Jadi diisi di sini ikhtisar jabatannya, standar kompetensinya, ada manajerial, kemudian ada sosial kultural dan ada teknis. Jadi kategorisasinya begitu. Dan di sini ada levelnya. Nah, kalau di versi ASN sampai level 5, Pak. Level 5. Kalau yang tadi level 4 itu. Bebas lah mau 4 mau 5 tergantung ya. Kita merasa cocoknya berapa level gitu ya. Ini 5 level deh kalau di ASN. Deskripsinya ini dan indikator kompetensinya disebutkan di sini. Nah, jadi yang nanti kita perlu siapkan yang seperti ini. Mungkin karena kebutuhan perusahaan kita juga tidak terlalu detail, mungkin tidak seperti ini gitu ya. Tapi paling tidak kan profil kompetensinya harus tahu kita. Seperti apa, sekalipun nggak persis seperti ini. Ini lanjutannya, halaman berikutnya. Nah ini hanya saya selipkannya sebagai referensi. Jadi begini, pada saat kita bikin satu profil kompetensi, ada satu pertanyaan. Ini kita mau visioner nggak? Mau, kan gini, orang ini kan kita pilih, kita latih, kita kembangkan, kelak 3 atau 5 tahun kemudian itu jadi pimpinan, kan begitu. Sekarang pertanyaannya, 3 atau 5 tahun lagi, kira-kira tuntutan kompetensinya bergeser nggak? Kan gitu pertanyaannya. Jadi ini ada kemampuan meramal juga ini, prediksi gitu ya. Ya. Nah ini coba lihat, ini ada shifting tuntutan kompetensi. Ini dari World Economic Forum gitu ya. Ini adalah top 10 dari skill yang dituntut oleh pada umumnya industri. Tahun 2015 itu seperti ini urutannya. Dan ini ada yang saya lingkari dengan lingkaran merah. Maksudnya apa? Ini di 2015, nomor 6 dan nomor 9 itu ada, tapi kemudian jadi hilang pada tahun 2020.
Dan ini yang saya lingkari itu yang muncul baru. Di 2015 nggak ada. 2020 muncul karena dituntut. Ya seperti kita tahu bahwa di era sekarang tahun 2020 ini, kalau saya ngelihat ada dua fenomena yang mempengaruhi. Kenapa profil SDM kita mengalami perubahan? Saya lihat yang pertama adalah mengenai fenomena digital, revolusi industri. Yang kedua adalah generasi milenial. Yang ketiga kalau mau ditambahkan oleh orang marketing itu apa? Perubahan perilaku konsumen. Ya kan? Konsumennya udah makin banyak maunya konsumennya gitu. Ya. Jadi kita pun harus bisa menanggapi, gitu, mengadaptasi tuntutan-tuntutan. Ini yang muncul itu yang baru itu adalah kecerdasan emosi yang nomor 6 dan yang nomor 10 adalah fleksibilitas berpikir atau cognitive flexibility. Ini menggantikan quality control. Ini di era tahun 90-an justru quality control itu wah paling demam quality control gitu. Nggak tahu kalau di industri pertahanan kayaknya masih demam juga tuh quality control itu. Ya. Kalau sekarang kayaknya udah enggak gitu ya, bukan enggak penting quality, tapi ada yang justru dianggap lebih penting dan lebih strategis. Gitu. Kemudian ini active listening, active listening, mendengarkan secara aktif, ini hilang. Dan ini ternyata nomor 1 itu konsisten. Ya. Pemecahan masalah yang kompleks itu tetap ada. Kemudian critical thinking. Yang lain ada, cuma yang beda itu hanya posisi saja, Pak. Posisi. Ya, ada yang bergeser. Jadi ini kenapa saya tampilkan, maksudnya adalah mungkin kita harus mempertimbangkan bahwa profil kompetensinya harus juga mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. Ya. Jadi harus punya juga kita kemampuan mengantisipasi, memprediksi bahwa akan terjadi suatu pergeseran, sehingga ada kompetensi yang juga harus disiapkan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah ini yang step 3 itu ini agak teknis, administratif, kita buka data. Syukur-syukur kalau kita sudah punya sistem informasi yang canggih gitu kan, nggak terlalu banyak kertas, tinggal klik laptopnya keluar data semua. Mau lihat apa gitu ya, yang canggih-canggih. Kalau saya seneng nonton film spy gitu, wah canggih-canggih gitu ya. Mau nyari apa sih gitu, sampai ke urusan pribadi aja ada catatannya gitu, hebat banget gitu ya. Riwayat hidup di keluarganya kayak gimana, ya itu memang sudah mencapai sana gitu, bahwa sistem informasinya udah demikian rupa. Jadi intinya di step 3 ini data kompetensi, potensi, dan informasi lain tentang kandidat itu dikumpulkan. Ini hanya sebagai bahan untuk melanjutkan ke yang step berikutnya, yang 4 ini, bahwa profil kandidat pekerja bertalentanya dianalisis kesesuaiannya. Nah, di sini ada contoh satu tabel kompetensi assessment ya. Ini ada Jonathan, Alden, nama 3, nama 4 dan seterusnya. Kapabilitasnya apa? Profisiensinya, kecakapannya, minatnya, ya seperti apa? Di sini dibikin list begitu dalam bentuk laporan. Kemudian ini lebih kepada profil individu dengan model, ada satu laporan psikologi yang mirip seperti ini gitu ya. Namanya apa? Ada Papi Kostik kalau nggak salah namanya ya. Ada reportnya yang seperti ini. Ini ada kompetensi-kompetensi ini, inovasi, komunikasi, decision making, effective planning, creativity, self management, learning ability, resource orientation, team building. Nah ini yang wilayah gapnya itu yang putih ini. Atau yang terluar ini adalah ideal gitu ya. Biasanya begini, katakanlah yang abu-abu tua ini adalah yang dituntut begitu, yang dituntut. Yang abu-abu muda itu yang hasil tes yang bersangkutan, sehingga ketemu gapnya. Kan ingin menemukan gap kan? Gapnya apa? Itulah yang dia harus belajar gitu. Supaya gapnya ditutup dengan suatu program pengembangan. Ya. Nah ini contoh yang saya pernah lakukan ya. Nah, tapi nggak saya munculkan nama, ada jabatan aja. Ini bagian penting. Kecocokannya berapa persen? Ada yang 77%, 85%, dan seterusnya. Malah ada yang 92%. Cukup ideal. Ya. Tapi nggak ada yang 100. Nggak ada yang 100. Ya. Nah, gapnya ini.
gapnya. Yang pernah saya tampilkan juga punya saya, kan saya 85%. Jadi saya itu yang ini nih, 85 mana? Nggak masuk sini kan. Ya. Masih ada gap 15%. Dan itu kan dipecah menjadi 10 kompetensi. 10 kompetensi, jadi dalam hal apa yang misalnya saya masih kurang, jadi itu yang harus dikembangkan. Ini itu kan manfaatnya adalah untuk menentukan mana yang mau diambil dari kandidat-kandidat itu. Dan harus ditentukan juga passing grade. Ya kayak mau masuk SMP atau SMA ada passing grade gitu. Passing grade. Kalau untuk idealnya sih passing grade di angka 80 gitu. 80. Tapi kalau kita sangat sulit, mungkin kita turunin lagi, Pak. Passing grade-nya. Mungkin 75. Tapi dengan menurunkan passing grade ini, atau bottom line ini, PR-nya juga lebih banyak. Kebayangkan Pak, Bapak misalnya meluluskan yang passing grade 70, berarti PR-nya 30, Pak. Gap-nya 30 kan? Itu yang mesti ditutup. Tapi kadang juga kita susah gitu. Mau kita ngotot di passing grade 80, dapatnya sedikit. Malah mungkin nggak dapat. Akhirnya turunin lagi. Karena kandidat-kandidat yang kita akses segitu-gitunya gitu Pak. Segitu-gitu. Apalagi policy kita misalnya nggak ngambil dari luar. Ngambil dari dalam seadanya gitu. Ya yang ada lah gitu ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Step 5, nah ini sebenarnya output terakhirnya itu daftar nominasinya disampaikan untuk ditetapkan. Ya, ini kan sebenarnya satu proses seleksi yang biasa dipakai. Ada long list, ada short list, ya. Ketemulah idealnya cuma 3-5 orang yang ideal. Ya. Tergantung tadi seperti level passing grade-nya berapa kan akan membuat ini yang masuk di tabung ketiga di bawah ini mau berapa banyak kan. Kayak kita nyaring terigu gitu. Ya. Kalau makin gede bolongnya kan makin banyak dapatnya Pak. Kan gitu. Atau menyaring kopi gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, matriksnya seperti ini. Kelompok mana yang akan Anda usulkan itu ya. Ini sebenarnya mengadopsi dari modelnya dari BCG ya. Tentang HR. Ya, yang disebut portofolio SDM gitu ya. Ini performance yang mendatar, yang vertikalnya potensial. Ini ada 9 kuadran. Ini saya tarik garis putus-putus di tengah. Saya mencoba mengaitkannya dengan kurva distribusi normal, Pak. Kurva distribusi normal. Jadi pada umumnya nanti seperti ini, Pak. Ya seperti ini juga sih. Gitu lah. Ya. Distribusi normal. Makin ke atas itu kan persentasenya makin kecil. Makin ke bawah pun kecil, hampir mirip. Yang terbanyak itu yang average kan. Yang tengah-tengah, yang paling banyak. Yang average. Nah, di sini yang warna hijau, ini yang ideal Pak. Performance tinggi, potensial tinggi. Jadi potensi dan kompetensinya tinggi, performance-nya pun untuk saat ini tinggi. Ideal Pak. Ideal. Jadi ini yang disebut top talent. The superstar. The superstar. Strong candidate for promotion. Include in strategic initiative. Provide special development. Nah, jadi kalau kita punya pengukuran yang akurat, jadi kita petakan distribusi orang-orang itu ada di kuadran berapa gitu. Maka yang ideal akan menjadi satria pingitan itu yang akan membela kerajaan itu menuju kepada kemenangan. Ini yang ada di kuadran ini. Sedangkan yang 568 ini yang masih bisa, tapi tidak ideal seperti ini. Sedangkan yang masuk kategori ini berarti low semua dari potensi, Pak. Problemnya adalah kapasitas belajar, learning ability-nya terbatas. Ya. Jadi kalau orang belajar harus 10 jam, dia harus 20 jam. Pak. 2 kali lipat. Pertanyaannya ya kalau mau menjalannya silahkan aja. Tapi ya kalau gitu jadi fungsi filteringnya apa dong?
ya, untuk mendapatkan kandidat yang paling tepat, yang paling ideal. Yang ini nggak ada performance kan, yang kelompok ini 147 ini kan performance-nya mengecewakan. Ya, 147. Yang kelompok 1, 2, 3 ini potensinya yang meragukan. Jadi yang masih bisa dipertimbangkan itu ada yang 5, 6, 8. Masih bisa dipertimbangkan. Karena berada pada area yang masih acceptable. Idealnya yang nomor 9. Jadi kalau sering kita salah mengusulkan, misalnya orang tipe 1 diusulkan, itu namanya konyol, Pak. Ya, itu namanya konyol. Ya, tapi kadang-kadang ada yang konyol gitu. Ya, mungkin pimpinannya selera humornya tinggi. Gitu. Ya, jadi istilahnya kalau dalam pewayangan di Sunda itu si cepot jadi raja gitu ya. Gitu ya. Punakawan ya jadi prabu gitu. Ya. Kadang-kadang ada yang begitu. Ya, untuk itulah diperlukan orang-orang HRD yang punya konsep yang jelas gitu ya untuk memberikan saran. Jangan mengambil keputusan-keputusan yang konyol. Ya. Itu bagian 1. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Katakanlah kita udah punya daftar, Pak. Daftar calon-calon Satria Piningit. Satria Pingitan gitu. Kalau Satria Piningit itu di politik Indonesia ya, Satria Piningit. Ini ke Satria Pingitan gitu ya. Ini di zaman Singosari gitu ya. Sekelompok orang yang terpilih gitu ya, masuk kuadran 9 tadi. Ya. Yang potensi tinggi, performance tinggi. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa datang. Gitu ya. Nah setelah itu, terus diapain? Nah, kalau si Upasara Wulung yang di Singosari tadi itu dari lahir itu, Pak. Dari lahir itu benar-benar dijadikan jawara gitu, ahli kanuragan, ahli tempur gitu kan. Luar biasa. Ya. Kalau di ketenagaan kerjaan Indonesia kan nggak boleh itu di bawah umur, Pak. Bayi-bayi, udah merekrut bayi itu kan nggak boleh itu kan di bawah umur gitu. Minimal kan umur 18 boleh kerja kan begitu. Ya. Tapi ya itulah yang terjadi gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita mengelola program pengembangannya? Ya ini big picture-nya. Jadi yang pertama kita harus punya dulu gap analisis tadi. Jadi ini gap-nya di mana dia? Pada kompetensi apa? Berdasarkan analisis kesenjangan itu, kita bikin rencana pengembangan individu. Dan tiap orang bisa beda kebutuhannya. Sekalipun bisa saja ada beberapa kelas yang sama. Tapi bisa beda akhirnya kebutuhannya itu. Gap profilnya itu bisa beda. Jadi step 1 adalah rencana pengembangan individunya disusun, IDP-nya, kemudian karir planning-nya, rencana karir dan pengembangannya dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan, ya, kepada yang bersangkutan dan kepada atasannya, minimal itu. Ya. Berikutnya, nah ini perlu mentor pendamping. Kalau yang tadi di cerita Senopati Pamungkas itu kan ada, paling tidak ada 2 orang mentor gitu. Orang-orang sakti itu ya, andalan dari Kertanegara itu yang menjadi pengasuh ya, mentor dari calon-calon kesatria ini ya. Mentor pendamping ditetapkan untuk membantu proses pengembangan pekerja bertalenta ya. Setelah itu proses pengembangan difasilitasi untuk meningkatkan kinerja pekerja bertalenta agar dapat mencapai sasaran pengembangan. Ini sih sebenarnya fungsi Pusdiklat Pak ya, atau training center atau learning center. Nanti bekerja sama juga dengan para mentor. Ya. Terakhir masuk ke evaluasi. Evaluasi pengembangannya. Jadi seperti apa sih progresnya, apa yang mesti diimprove, apa yang perlu dikoreksi, follow up-nya apa. Big picture-nya seperti ini. Dan ini kotak-kotak yang atas ini kan ini adalah analisis gap-nya, ini kriteria, dan ini metode. Ya. Metode evaluasinya mau pakai apa. Ini kita lihat satu persatu masing-masing step. Nah, sebelum ke sana ini aspek kritis ya. Aspek kritis itu pada tahap ini, maka bagian pentingnya sebagai orang HR memfasilitasi ini tuh ketepatan dalam menentukan individual development plan dan individual career program. Ini bagiannya. Ya. Jadi kayaknya kita harus punya SOP-nya. Minimal formulirnya lah, SOP dan formulirnya. Jadi berdasarkan SOP dan formulir itulah kita memfasilitasi supaya individual development plan dan individual career programnya bisa disusun dengan baik, dengan tepat. Nah,
rencana pengembangan individu pekerja bertalenta itu disusun. Saya tertarik ini menyampaikan sharing ke Anda ini konsep Ikigai dari Jepang ya, Ikigai. Jadi ini Ikigai itu adalah ada di sentral ini. Dan ini merupakan satu konsep dan kriteria untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan hasil pada saat kita memilih orang pada satu posisi, pada satu tuntutan tertentu. Yang pertama adalah bidang apa sih yang Anda sukai atau Anda minati. Ya. Ini irisannya antara passion dan misi. Ini. Kemudian apa bidang keahlian Anda? Ini kombinasi passion dan profesi. Berikutnya, apa sih sesuatu yang dibutuhkan masyarakat atau yang dibutuhkan perusahaan ya kalau di perusahaan. Ya. Ini irisan antara misi dengan pekerjaan. Dan ini yang paling bawah adalah ini menyangkut kompensasi, Pak. Ya. Yang dapat Anda lakukan untuk dapat bayaran itu apa? Jadi idealnya bahwa kita naruh orang di satu proyeksi karir itu memenuhi 4 ini. Passionnya, misinya, pekerjaannya, dan profesinya. Yang paling ideal itu profil Ikigai. Nah, individual development plan itu bicara tentang goal. Dia harus punya goal. 5 tahun lagi kamu mau jadi apa? Mau jadi presiden direktur, it's okay. Mau jadi direktur, mau jadi manajer, it's okay. Nah, untuk mencapai goal itu, terus apa yang harus dipelajari? Knowledge, skill, ability apa yang harus ditingkatkan? Dan how, bagaimana aktivitas pengembangannya? Ya. Nah, mau pakai metode apa? Dengan cara apa? Ya. Dengan cara apakah job rotation, penugasan, dan lain sebagainya. Ada banyak metode pembelajaran yang dipilih yang sekiranya perusahaan juga sanggup gitu memfasilitasi. Ya. Nah ini contoh formulir IDP. Ya, di sini ada sasaran pribadi, sasaran profesional, specific learning goal, bagaimana saya mencapai itu, bagaimana itu diukur kesuksesannya, dan seterusnya. Dan di sini dicantumkan nama atasan, ini name of line manager dan mentornya. Siapa mentornya di sini? Jadi ada atasan yang bersangkutan dan ada mentor. Kemudian ini untuk karir planningnya, ini judulnya individual development, tapi ini kontennya karir sebenarnya. Personal mission statement, jadi rencana karir mau jadi apa dan seterusnya. Short termnya 1-2 tahun, kemudian long termnya 3-5 tahun. Ini contoh. Ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Step 2, rencana karir dan pengembangan pekerja itu dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Pada atasannya, kepada yang bersangkutan. Dan kepada orang yang terkait. Kalau enggak kan nanti enggak optimal, Pak. Daya dukungnya ya, daya dukungnya. Kadang-kadang program ini seperti berjalan sendiri gitu karena sinerginya kurang. Mungkin kelemahannya di sini bahwa komunikasinya kurang berjalan dengan baik. Nah, step 3, mentor pendamping ditetapkan untuk membantu proses pengembangan pekerja bertalenta. Nah, gini kriterianya. Ini kalau ini ada model tentang kompetensi mentor itu. Kemampuan kognitif, emosional, relasional, kemudian integritas, kepedulian, dapat dipercaya, mengajar, mentoring, komunikasi. Ini kalau diperinci lagi, mungkin ini beberapa yang dibutuhkan ya seorang mentor. Punya keterampilan mendengarkan, pandai kalau mengajukan pertanyaan, bisa mengklarifikasi sesuai tujuan, punya strategi yang jelas, sabar, mendukung, punya minat, pendengar yang baik, sadar diri, atentif, empati, fokus yang jelas, objektif, memberi tantangan. Ini atribut-atribut sifat pribadi yang ideal ya dari seorang mentor. Ya, makin banyak nanti nggak ketemu orangnya, Pak. Makin banyak syaratnya nggak ketemu orangnya, nggak ada orangnya. Jangan entah di mana orangnya. Ya, kita cari seadanya yang memang punya potensi di perusahaan kita untuk jadi mentor. Step 4, ini proses pengembangan difasilitasi untuk meningkatkan kinerja. Agar dapat mencapai sasaran pengembangan yang telah direncanakan, misalnya peningkatan kompetensi dan performance. Ya, yang klasikal kan ini seperti training, workshop klasikal kayak gini, tapi kan bisa dikembangkan dengan banyak cara.
Kemudian evaluasi. Ini step yang kelima, evaluasi kemajuan pengembangan pekerja bertalenta disiapkan untuk what next-nya itu dari evaluasi ini. Ini yang saya tampilkan ini adalah semua orang training pasti tahu yang namanya evaluasi Kirkpatrick 4 level. Ya. Kalau ini adalah untuk mengevaluasi program training atau pengembangannya seberapa efektif. Dari mulai reaksi peserta, learning, behavior, dan hasil atau business impact. Nanti kita ketemu ya. Kalau yang untuk yang si pekerjanya sendiri, ini mungkin salah satu yang cukup populer ya. Nah, yaitu dengan ini terutama kalau untuk performance ya. Kalau untuk performance. Kalau untuk kompetensi bisa di level ini sebenarnya. Minimal di behavior, terjadi perubahan perilaku minimal. Kalau business impact itu kadang-kadang prakteknya juga nggak terlalu mudah, apalagi perusahaannya tidak terlalu terbuka, gitu ya. Perlu transparansi data, pencapaian dan sebagainya. Tapi idealnya harus begitu. Ini adalah untuk mengukur efektivitas program pengembangannya, sedangkan ini untuk mengukur perubahan performance dari si kandidat tadi. Ini yang klasik sebenarnya. Ini saya tampilkan. Sekalipun ini tahun 1954 diperkenalkan oleh Peter Drucker dalam bukunya The Practice of Management, terkenal dengan MBO, Management by Objective. Tapi menurut hemat saya ini adalah cikal bakal dari performance management system yang berlaku saat ini. Ya, yang KPI kayak gitu sebenarnya embrionya itu dari sini sebenarnya, dari Drucker dengan MBO prosesnya. Jadi ini ada lima tahap MBO proses. Jadi ini startnya di sini ya. Tujuan organisasinya ditentukan, kemudian di cascade, dijabarkan, di breakdown ke tujuan-tujuan individu. Kemudian dilakukan monitoring, ya, dan seterusnya. Monitoring, masuk ke evaluasi dan reward. Ya. Cuma kalau boleh saya tambahkan, di kotak monitor itu sebenarnya harus ada coaching and mentoring. Ya, coaching and mentoring. Jadi on progress. Kan goal setting itu di awal tahun. Gitu. Nanti evaluasi kan ini di akhir tahun. Pertanyaannya, selama 12 bulan atau 11 bulan ngapain? Gitu. Pasti kan diperlukan yang namanya review berkala, ada dialog, ada coaching, ada mentoring. Gitu ya. Tapi yang originalnya dari Peter Drucker ya ini gitu ya. Dan kemudian memang ini dikembangkan oleh para pakar yang lain sehingga menjadi lebih kaya gitu ya dalam MBO proses. Nah ini sedikit sharing pengalaman aja. Apa yang pernah kami lakukan tidak ideal, tapi saya pikir ini contoh gitu tipe dari talent pool yang kami pernah alami. Ya. Jadi begini ceritanya, kami punya program talent pool itu dengan nama khusus namanya QI Team, namanya Quality Improvement Team. Key job-nya di area mana? Di produksi, di marketing, ekspor dan lokal, kemudian PPIC, planning, production, inventory control, kemudian quality assurance, kemudian HR, general affairs, data analyst, dan ini jabatan-jabatannya setara assistant manager. Ya. Kandidat terpilih itu usianya rata-rata 25-30 tahun. Pendidikannya S1 dengan jurusan sesuai jabatan atau departemennya apa. Seleksinya kami menggunakan pemeriksaan psikologi dan behavioral event interview. Kemudian kami punya koordinator dan mentor utama dengan jabatan Direktur Kualitas dan Pengembangan Manajemen. Ya, jadi ini cukup kuat gitu ya. Kalau yang membidani dan memfasilitasi ini levelnya director. Gitu ya. Jadi cukup punya power ya supaya ini bisa jalan begitu. Ya. Kalau level kepala bagian kan nggak dipandang sebelah mata gitu Pak. Ya. Kemudian kami juga punya mentor teknis fungsional, yaitu manajer yang bersangkutan di departemen terkait. Jadi line manajernya, atasan langsungnya, ya, atau atasan satu level di atasnya lagi yang membidangi bidang itu. Kemudian kompetensi majornya yang kami tentukan adalah di luar gap masing-masing gitu ya. Ini secara general, kompetensi majornya itu pertama adalah quality management. Kemudian human relation dan public speaking, kemudian effective habits dan teamwork. Ya. Jadi beberapa yang memang kami pakai ya,
Seperti quality management itu dari modul-modulnya ODI misalnya, ada quality management skill, ada quality advantage, itu modul-modul yang boleh dibilang kelas internasional yang kami terjemahkan dan kami bikinkan workshop gitu. Kemudian human relation dan public speaking mungkin sangat akrab, ini sebenarnya konsepnya Dale Carnegie sebenarnya. Dale Carnegie yang kita ambil. Kemudian effective habit sebenarnya dari Stephen Covey ya, the seven habit itu ya yang kita ambil. Kemudian teamwork, kalau teamwork secara umum ya. Kemudian metode pengembangannya adalah bentuk training, workshop, project khusus, jadi semacam gugus kendali mutu, total quality control ya, dengan tulang ikannya yang kayak gitu ya, itu kita pakai untuk problem solving ya. Mereka harus membiasakan diri problem solving itu menggunakan instrumen-instrumen total quality control ya. Kemudian coaching and mentoring dan team building ya, metode pengembangan. Metode evaluasinya kami berbasis MBO tadi, kami punya nama khusus, yaitu yang disebut KKT, kesepakatan kerja tim. Tapi polanya MBO itu sama aja sih. Ya cuman 2 atau 3 halaman gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sharing teman-teman. Ini referensi, boleh diklik nanti kalau mau lebih dalam. Dan ya ini sedikit aja untuk minggu depannya lanjutan. Jadi ada 3 unit kompetensi. Jadi kalau ini udah kita selesaikan, kita akan masuk ke topik yang lain, mungkin masuk ke industrial relation. Jadi insya Allah minggu depan kita bicara tentang menyelesaikan program manajemen talenta dan suksesi juga untuk pengembangan karir. Ya. Baik, itu pemancing teman-teman dan Pak Hidayat. Bisa berikutnya kita mungkin masuk pada diskusi. Saya serahkan Pak Hidayat, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Dadang atas penjelasan dan pemaparan materinya tentang talent pool. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, nampaknya Pak Dadang malam ini agak unik Pak ya. Malam ini kalau kita lihat di kolom chat belum ada pertanyaan yang masuk. Tidak seperti pertemuan sebelumnya, Bapak belum selesai itu chatnya pertanyaan sudah bertumpuk ya. Ya mungkin ini hal baru atau hal ya apa namanya hal baru bagi sebagian peserta ya. Tapi nggak apa-apa. Kepada Bapak dan Ibu, silakan yang mau mengajukan pertanyaan terkait talent pool ini, silakan boleh tulis di kolom chat atau langsung unmute sendiri dan langsung bertanya. Jangan lupa perkenalkan nama dan ya namanya ya. Silakan Bapak Ibu. Nggak juga ada pertanyaan dulu. Silakan Pak, Bapak Ibu peserta. Di chat mungkin sudah ada ya Pak ya? Belum ada Pak. Di chat itu belum ada. Belum ada yang mengajukan pertanyaan. Ini sudah dari oke. Ada pertanyaan dari Pak Fahmi Muhammad, Pak. Ya, silakan Pak. Ketika ada kekosongan jabatan secara tiba-tiba, ya, misalnya karena job holdernya meninggal, sementara layer di bawahnya secara potensi dan performance belum match dengan requirement jabatan. Bolehkah yang bersangkutan dipaksa menjadi PLT sambil menjalankan program talent pool ini? Dan idealnya itu berapa lama? Itu pertanyaannya Pak. Ya, baik, dari Mas Fahmi ya. Ya, Fahmi Muhammad. Ini situasi sulit. Situasi sulit. Kompleksitasnya dulu seperti apa? Kompleksitas. Kalau pekerjaannya sangat kompleks, itu pasti akan mengganggu operasional perusahaan. Tiba-tiba saja misalnya pemangku jabatannya karena sesuatu hal sakit, meninggal atau apa.
pasti akan terjadi suatu masa transisi yang agak chaos. Itu mungkin tidak bisa dielakkan. Dan pimpinan puncak harus mengambil satu tindakan cepat. Kalaupun di dalam itu memang nggak ada, mungkin harus mengambil resource dari luar, Pak. Ngambil dari luar untuk backup sementara calon penggantinya belum siap. Itu tindakan penyelamatan. Jadi apakah perlu satu tindakan yang cukup ekstrim, mengambil dari luar untuk ambil alih dulu? Dan berapa lama? It's depend, ya, tergantung kompleksitasnya dan tingkat strategiknya, begitu ya. Nggak bisa pakai rumus yang pasti, harus dilihat situasinya. Tapi kalau saya berpikirnya sederhana, kalau tidak ada rotan akar pun jadi, kan begitu yang saya pernah katakan itu, tidak ada rotan akar pun jadi. Tapi kita yang memang bertanggung jawab untuk memastikan SDM ini supply-nya normal, baik atau lancar, maka harus kita bantu semaksimal mungkin. Bagaimana supaya si akar ini juga lambat laun jadi kelihatan seperti rotan, gitu, dipoles ya, secepat mungkin. Tapi kalau demikian gapnya begitu tinggi, kan ini kembali ke gapnya, Pak ya. Gapnya itu begitu lebar atau tidak gitu gapnya. Kalau terlalu lebar ya memang sangat berisiko kalau dipaksakan. Ya, makanya juga jangan heran lah ini perusahaan atau owner ngambil langkah, ambil dulu resource dari luar, serahkan kepada satu tim dari luar untuk membimbing dulu ya, sampai kemudian siap untuk dilepas. Gitu. Dan ini di luar keadaan darurat seperti itu, saya juga pernah dimintai tolong beberapa perusahaan untuk men-set up departemen HR-nya. Jadi mereka punya beberapa calon yang akan nanti mengelola HR department ini, tapi mereka belum siap. Jadi saya mendampingi, ya. Jadi mentor buat mereka. Ya, kadang waktunya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Dan setelah itu masih ada konsultasi sekalipun tidak secara teratur. Saya kira gitu jawaban untuk pertanyaan Mas Fahmi. Ya, ya Mas Pak Fahmi Muhammad. Jika masih ada pertanyaan lanjutan nanti dilanjutkan di grup, Pak ya. Pak Dadang, berikutnya pertanyaannya dari Muhammad Syafi'i. ya. Pertanyaannya begini, bagaimana cara mencari talenta pada instansi pemerintah, Pak? Ya, sederhana pertanyaannya. Nah, ya. Bagaimana mencari talenta pada instansi pemerintah? Ya. Kalau di instansi pemerintah, kalau menurut saya talentanya melimpah ruah kalau menurut saya. Beda dengan di swasta. Karena apa? Ya banyak sekali kalau orang pintar pengen jadi PNS. Malah kalau saya punya kesan, mungkin aja kesan saya salah, bahwa banyak orang pintar yang belum diberdayakan. Kalau di kalangan ASN, ya. Mereka yang gelar S2, S3-nya banyak, ya kan? Yang dikirim ke luar negeri ikut training di sana, di sini. Ya tinggal kan sekarang mereka, sekalipun aturan main jelas, sebenarnya kalau saya baca ya, regulasi-regulasinya itu kan sebenarnya sudah jelas gitu ya. Ya tinggal sejauh mana gitu. Unsur politisnya mendominasi. Kalau unsur politisnya yang lebih dominan kan, maka the right man on the right job-nya itu kan bisa keganggu, Pak. Jadi saya sendiri punya kesan mestinya nggak ada masalah. Mestinya. Kecuali beberapa keahlian yang sangat langka gitu. Beberapa keahlian yang sangat langka. Saya ambil contoh misalnya di kemiliteran misalnya, kalau mau mengembangkan senjata kimia berarti harus ada yang jago kimia itu di hire masuk ke situ, betul ya? Ya sekalipun itu kan senjata yang sangat berbahaya gitu kan, termasuk senjata biologi gitu kan, atau misalnya untuk instruktur bela diri gitu, ya kadang kan diambil dari guru-guru silat gitu kan. Sebagian mungkin dari internal yang punya kemampuan, tapi sebagian lagi ngambil dari luar. Kalau di Bandung itu kan banyak AA, salah satunya AA boxer gitu kan, yang juga membina kan kalangan polisi misalnya. Itu kan artinya ada resource dari luar, ya. Tapi tidak harus masuk menjadi organik gitu ya, tapi sebagai satu perbantuan dari luar gitu misalnya. Saya kira itu kalau menurut saya. Ya. Kalau bukan bidang-bidang yang sangat khusus itu
mestinya melimpah ruah gitu resourcesnya, banyak pilihan gitu. Tinggal gimana aspek politisnya itu jangan terlalu mendominasi, harus profesional aja. Ya, demikian Pak. Ya, itu untuk Pak Muhammad Syafi'i. Mudah-mudahan jelas Pak ya. Oke, Pak Dadang, berikutnya pertanyaan dari Pak Dani Ernadi. Ya. Pertanyaannya begini, apakah program-program yang menghasilkan best employee atau employee of the month itu bisa jadi salah satu sumber talent pool? Mungkin pertanyaannya begini Pak, jadi kan ada program ya, program employee of the month atau program apapun yang lainnya yang menghasilkan model-model terbaik begitu Pak di setiap perusahaan. Nah, apakah program-program itu juga bisa jadi salah satu sumber talent pool? Itu pertanyaannya Pak. Ya, baik. Menurut saya bisa, Pak. Bisa. Saya kalau berkunjung ke hotel, ke restoran, atau ke outlet, atau termasuk ke outletnya Pak Dani misalnya, gitu ya. Saya perkenalkan nih Pak Dani ini salah satu bosnya Amanda Brownies. Tahu Amanda Brownies Bandung? Barangkali mau pesan silakan ke Pak Dani itu. Ya, bisa Pak. Kan suka ada ini dipasang ini 1 bulan itu kan employee of the month misalnya ya, atau the best employee. Ya itu kita bisa menjaring dari sana. Dan itu sudah ada di lini yang sifatnya core. Core. Kalau di hotel itu kan yang melayani tamu, kemudian kalau di outlet ada customer service, ada sales, ada teller. Kalau di bank itu adalah core. Ya. Hanya mungkin sebagian itu yang sifatnya adalah pelaksana. Kita bisa ambil itu yang levelnya menengah. Minimal supervisor gitu. Untuk proyeksi ke depannya menjadi assistant manager atau manager. Dan ibarat kalau sekolah itu lulusan SMA mau masuk perguruan tinggi tanpa tes Pak, PMDK itu ya, penelusuran minat dan kemampuan atau bidik misi atau apa, kan ngambilnya dari nilai raport semester 1 sampai 5 gitu. Jadi kita bisa mengkolek orang-orang yang performance-nya itu track record-nya bagus. Wah ini bagus terus dia. Ya, dan menurut saya itu sangat empiris. Sangat empiris. Malah mungkin lebih valid, lebih akurat daripada menggunakan assessment center saja begitu. Ya. Kalau nggak salah di bidang kemiliteran atau di kalangan TNI itu ada satu penilaian yang dipakai juga dan itu berpengaruh. Yaitu apa? Penilaian teman sejawat, Pak. Betul nggak? Nah, penilaian teman sejawat. Yang saya nggak tulis ya, tapi saya kepikir nggak karena pertanyaan Pak Dani ini ya. Bisa, itu penilaian teman sejawat itu kalau yang saya tahu di kalangan militer itu mempengaruhi. Bukan hanya hasil pemeriksaan psikologi atau asesmen. Ya. Dan dari salah satu literatur saya baca itu tingkat validitasnya cukup tinggi Pak. Tingkat validitas. Jadi jawabannya adalah itu bisa digunakan. Ya. Hanya mungkin dilengkapi nanti. Ya. Karena yang kita nilai kan 2 aspek Pak. 2 aspek. Kalau employee of the month itu saya sih menangkap maksudnya itu kan performance, kinerja. Tapi kalau untuk mempelajari hal-hal baru kan harus punya juga potensi. Jadi ini harus dikombinasi antara profil performance dengan profil potensinya. Sesuai dengan yang tadi itu matriks yang tadi. Dua-duanya harus support. Ya idealnya kan yang tadi yang kuadran 9 itu. Performance tinggi, potensi pun tinggi begitu. Demikian ya untuk Pak Dani. Terima kasih. Ya, Pak Dadang, mungkin saja bertanya begini Pak. Kalau program-program seperti itu, seperti employee of the month dan lain-lain, bisa jadi sumber talent pool, pertanyaannya begini Pak. Tadi kan Bapak udah jelaskan tuh proses filteringnya, proses di talent pool-nya ya, dengan seperti yang Bapak jelaskan. Sementara di program-program itu, tentu juga ada kriteria, tanda kutip ya, untuk menghasilkan seorang best employee. Nah, ini berarti ada 2 makanan yang berbeda racikan, berbeda rasa. Nah, kalau memang tujuannya talent pool, jadi yang mana yang dipakai Pak? Apakah yang Bapak jelaskan tadi atau
kriteria program-program tadi, Pak? Karena kalau dua-duanya dikerjakan, buang waktu juga ya, Pak ya, kayaknya. Orang yang menjalankan HRD-nya sedikit gitu ya. Itu bisa berjalan simultan sebenarnya. Bisa berjalan simultan. Simultan. Karena kalau employee of the month itu kan penilaian kinerja bulanan. Ya. The best. Ya, dengan kriteria tertentu. Ya, dinombatkanlah si ini. Asal jangan kayak arisan gitu, Pak. Mesti semua kebagian gitu. Ya. Jadi kalau udah kayak arisan kan mungkin kita jadi tanda tanya, ini objektif enggak kan begitu. Mungkin indikatornya apa? Misalnya indikatornya adalah kalau di hotel misalnya kepuasan pelanggan, kalau dia lagi bertugas itu seperti apa kepuasan pelanggan. Kan suka ada yang namanya kuesioner gitu, Pak ya. Ya. Atau kalau Anda belanja ke Indomaret atau Alfa itu kan di kasir tuh suruh mijit apa puas atau tidak puas kayak gitu-gitu ya. Itu kan nanti kolek skornya, Pak. Skor tertinggi kan layak dinyatakan ini employee of the month begitu, ya. Tapi saya melihatnya itu kan performance itu. Performance. Potensi kan agak hidden, Mbak, kalau potensi itu. Hidden. Jadi itu melengkapi kalau saya melihatnya itu menjadi salah satu masukan informasi untuk menentukan siapa yang paling layak. Tapi saya punya pendapat bahwa penilaian yang seperti itu kalau memang objektif, validitasnya tinggi gitu, Pak. Jangan terlalu risau tentang potensi mestinya gitu ya, karena pasti ada hubungan. Nah, potensi itu kan juga mempengaruhi kan kepada performance seperti apa. Demikian, Pak. Gitu. Silakan, ada yang lain? Pertanyaan berikutnya dari Pak Hendra Carlos. Ya. Ini revisi. Oke, begini Pak. Untuk karyawan pemegang rahasia, misalnya sebuah resep produk ya, bagaimana jika kita mencari talent berdasarkan pengalaman dan loyalitas saja, sedangkan secara kompetensi kelihatannya hanya untuk saat ini saja kemampuannya dan kreativitasnya kurang. Jadi itu ini untuk karyawan yang diserahi kepercayaan untuk sebuah resep rahasia lah ya. Nah, masalahnya sekarang kalau kita mencari talent berdasarkan pengalaman dan loyalitas saja, sedangkan secara kompetensinya kelihatannya hanya untuk saat ini itu kemampuan dan kreativitasnya kurang. Jadi ada ketidakseimbangan ini, Pak. Bagaimana nih, Pak? Itu berarti bukan termasuk kategori kuadran top talent. Nggak masuk. Karena potensinya rendah. Kalau potensi rendah, pertanyaan saya, Anda mau ngajarin apa sama dia? Iya. Ya nggak? Kan learning capacity-nya kan terbatas. Kalau bicara talent pool itu kan bicaranya visi ke depan, futuristik gitu. 5 tahun lagi, itu saya pengen punya senopati hebat begitu. Bukan kelas preman pasar, bukan. Gitu maksudnya. Ya. Jadi menurut saya learning capacity itu penting. Karena kita mau ajarkan hal-hal baru sama dia yang malah orientasinya ke masa datang. Iya kan? Ya tinggal cari aja yang orangnya punya loyalitas, punya komitmen dan profesional, ya. Bukan seorang yang suka membocorkan rahasia perusahaan. Saya kira dengan pemeriksaan psikologi kan bisa ketahuan kecenderungan perilaku orang itu, ya kan? Jadi saya ingatkan lagi ya, dua aspek itu nggak boleh diabaikan. Aspek performance, dia mencapai apa sekarang dari sisi hasil ya, dan dari potensi. Potensi itu adalah lebih kepada learning capacity. Sanggup nggak dia menyerap ajaran-ajaran baru, ilmu-ilmu silat tingkat tinggi, gitu kan? Ya, sanggup nggak gitu? Kalau nggak kan bisa mati dalam latihan dia kan begitu. Ya, jangan konyol gitu. Ya, demikian Pak. Gitu. Ya, begini Pak. Kalau sekarang secara jabatan mungkin dia penting, kritikal, seperti yang tadi kriteria Bapak sampaikan, kritikal jabatannya, ya fungsinya. Tapi orangnya, holdernya, job holdernya belum ada atau dianggap belum ada. Nah, apakah jabatan itu tetap kekeh dimasukkan sebagai kritikal jabatan penting atau tidak? Hanya karena orangnya dianggap ya belum ada.
Kalau kebutuhannya ada, otaknya nggak bisa dihilangin, Pak. Iya kan? Maksudnya? Iya, karena prosesnya dibutuhkan oleh perusahaan. Nggak berarti kalau orangnya nggak ada terus prosesnya dihilangin, kan nggak mungkin. Sekarang gini, di perusahaan kita ini butuh manajer marketing yang hebat. Otaknya ada di struktur, Pak. Tapi orangnya belum ada. Apakah karena orangnya belum ada, otaknya dihilangin? Kan enggak juga. Tetap. Jadi ya itu adalah PR kita. Bagaimana kita cari orang yang tepat untuk bisa masuk di kotak itu. Sekalipun perlu waktu, Pak. Kalau ngambil dari dalam, mesti dibina dulu sekian tahun baru dapat. Kalau enggak, biasanya hijack, Pak. Ya kan? Hijack, ambil dari luar. Ya dari dalam mau gimana? Dipaksain juga kan. Akar semua, nggak ada rotan. Ya. Masa semuanya harus nggak ada rotan akar pun jadi? Semuanya kan juga itu terlalu berisiko buat perusahaan. Gitu. Ya. Kalau menurut saya demikian. Ya. Makanya hijack itu kan, makanya headhunter ada kerjaan, Pak. Ya nggak? Ya. Kalau nggak ada yang kayak gitu, headhunter juga nggak ada order, nggak bisa dapat orang buat dioper ke satu perusahaan ke perusahaan lain gitu kan. Ya. Ya. Demikian, Oke. Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak dari Saiful Anwar. Pak Saiful Anwar. Mengenai metode yang cocok untuk pengembangan jabatan spesialis itu teknikal kompetensinya. Itu pertanyaannya Pak. Ya. Seperti apa ya? Spesialis itu saya ambil contoh, misalnya kalau di bidang HRD itu kan asesor, Pak. Kompetensi asesor misalnya, ya. Atau pemeriksaan psikologi dengan instrumen-instrumen baru. Ya. Kan nggak mungkin kita pakai alat tes yang dipakai puluhan tahun itu terus malah udah bocor kunci jawabannya gitu. Nah, maka seperti saya ngirim tim saya untuk cari workshop yang memang kamu perlu gitu. Misalnya perlu alat asesmen baru yang bisa menggantikan alat kita yang udah jadul gitu. Teknis kan itu Pak, fungsional ya. Teknis profesional gitu ya. Atau kalau bidang accounting itu misalnya tentang software-software terbaru Pak. Technical gitu. Technical. Jadi fungsional gitu. Tidak termasuk kategori soft skill yang kayak gitu. Ya beberapa dituntut oleh keadaan harus ya. Misalnya kayak saya tim payroll kan harus mengerti tentang program-program payroll yang baru, sistem absensi dengan geolocation misalnya. Kan di tempat saya kayak sales promotion itu nggak pakai finger scan Pak, tapi dengan selfie Pak. Kayak kita mau sharing lokasi di WA misalnya gitu, mekanismenya mirip begitu. Jadi dia harus familiar bagaimana kita menggunakan software seperti itu masuk ke server kita, kemudian payroll-nya kita proses. Ya, karena perkembangan barunya menuntut. Gitu ya. Mereka kan spesialis, Pak. Jadi nggak terlalu dituntut leadership-nya atau manajemennya, enggak. Tapi technical ability-nya yang dituntut. Termasuk kami punya desainer-desainer. Ya, kerjaannya kan keliling, Pak, ikutin acara-acara fashion show. Ya. Masuk ke mall-mall top di Singapura, di Kuala Lumpur, cari-cari. Wah, ini ada display bagus nih, gitu ya. Bisa nggak dipakai buat merek kita? Ya, hal-hal yang seperti itu, Pak. Demikian, Pak. Ya. Nah, Pak Saiful Anwar, ya, jika masih ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan nanti di grup ya. Berikutnya Pak, pertanyaan dari Ibu Dina Sartika. Ya. Apakah lebih efektif perusahaan merekrut talent baru melalui talent acquisition ya, atau develop talent pool dari karyawan yang sudah ada? Jadi rekrut dari luar, ambil dari luar atau bina dari dalam? Itu pertanyaannya Pak. Ya. Makasih Bu Dina nih, udah lama ketemu ya. Ini teman saya nih dari Unpad ya. Kalau pendapat saya utamakan dari dalam. Kenapa? Karena secara budaya dan nilai-nilai mereka sudah masuk. Jadi penyesuaian secara kultural dan value ataupun mengenai habit-habit organisasi itu sudah nggak perlu diajarkan lagi. Termasuk tadi Pak loyalitas itu. Loyalitas. Jadi
Kalau saya mungkin aliran tradisional gitu ya, cara berpikirnya. Sebelum ngambil orang baru, cari dulu di dalam gitu. Kalau nggak gitu, ini career career planningnya nggak jalan gitu. Pengembangan karirnya nggak jalan. Dan orang-orang lama selalu menilai, mestinya saya dong yang diberi kesempatan lebih dulu. Apa saya terlalu bodoh untuk dipromosikan atau bagaimana? Ya, kecuali kalau memang nggak ada yang pantas. Kalau nggak ada yang pantas atau karena usianya sudah mendekati pensiun, Pak. Ya kan? Baru kita ambil dari luar. Kalau sekarang saya melihat bahwa bagian yang sangat abstrak dan sulit itu adalah bagaimana orang bisa sesuai dengan sistem nilai perusahaan kita. Bisa seiring sejalan dengan kita punya tradisi, dengan kita punya budaya, dengan kita punya style. Dan tidak merasa asing sendirian dalam organisasi. Itu tuh memerlukan waktu. Kadang ada orang yang gagal. Setahun mencoba, dia ngerasa berada di tempat yang salah. Akhirnya kan nggak berlanjut. Saya ambil sedikit contoh bahwa kadang begini loh, mungkin kita sukses dalam talent pool ini. Dapetin kandidat-kandidat sampai bisa masuk ke posisi paling tidak menengah, middle manager. PR berikutnya adalah bagaimana mempertahankan mereka. Yang terjadi di tempat saya, sebagian bertahan, sebagian tidak. Gitu. Tapi itu PR-nya lebih nanti beda lagi, Pak. Topiknya topik bagaimana kita mempertahankan, kan gitu ya. Kalau sekarang kan kita bicara memilih dan mengembangkan, gitu kan. Nanti berikutnya adalah bagaimana mempertahankan yang sudah dipilih dan dikembangkan tadi. Masih mau nggak dia sampai pensiun dengan kita? Masih mau nggak misalnya kerja terus sampai mati dengan kita? Belum tentu juga kan, Pak. Betul ya? Yeah. Apalagi sekarang tantangannya anak-anak milenial itu kan mereka punya value dan prioritas berbeda dengan orang-orang seumuran saya begitu. Ya kan? Jadi saya kira begitu kalau pendapat saya gitu. Sebelum ambil dari luar itu maksimalkan dulu dan berdayakan dulu yang ada di dalam. Gitu ya. Dengan pertimbangan pertama kita udah tahu betul sih mereka itu seperti apa orangnya. Kedua mereka sudah punya suitability yang tinggi kesesuaiannya dengan kultur perusahaan. Kemudian karena udah lama juga setidaknya kita bisa melihat bahwa mereka loyal. Ya. Yang kadang juga begini, owner punya kekhawatiran kita ambil dari luar, kita invest mahal untuk mengembangkan mereka, tapi mereka cuma bisa stay di kita setahun 2 tahun. Setelah itu mereka dibajak. Dan dia sebenarnya udah setengah jadi sebenarnya, Pak. Setengah jadi. Dan kita udah mendidik mereka dari nol gitu. Setengah jadi diambil orang kan gitu. Yeah. Ya, tapi itu PR lain sih sebenarnya, itu kita bicaranya tentang bagaimana mempertahankan talent itu. Ya, demikian Bu Dina. Oke. Ya, Bu Dina. Waktu masih ada sekitar 20 menit lagi, Pak ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Kosasih. Ini ada 3 pertanyaan, Pak. Pertama, pada saat organisasi sedang terpuruk, ya, sehingga banyak talent potensial itu resign. Nah, ini bagaimana Pak strateginya agar organisasi tetap bertahan? Ya. Ya. Itu pertanyaan pertama. Satu-satu aja suka lupa saya. Oke, satu-satu dulu Pak, silakan. Nah, yang ini susah jawabnya Pak gitu. Jadi gini ya. Yang ideal itu karyawan itu seperti abdi dalam, Pak. Abdi dalam keraton. Ya. Bahwa mengabdi kepada sultan itu panggilan jiwa. Gitu. Kita tahu kan berapa sih gajinya abdi dalam itu di keraton Jogja sana. Tapi mereka bangga menjadi abdi dalam. Dan itu pekerjaan seumur hidup. Saya ambil contoh suri toladan itu, siapa yang jaga Gunung Merapi itu? Mbah Marijan itu, ya, dengan kuku bimanya itu ya. Nah, itu satu figur ya ideal seorang abdi dalam. Idealnya kita tuh punya employee itu kayak mereka. Tapi sekarang dengan karakteristik milenial
dan teknologi digital yang masuk dalam kehidupan kita, bisa nggak? Bisa nggak? Jadi kalau dalam keadaan terpuruk itu, seperti sekarang ya, perusahaan-perusahaan kena dampak, ya. Termasuk tempat saya juga kena dampak. Kalau employee kita itu prioritas nomor satunya adalah income, dan kita dalam keadaan yang sulit keuangannya, maka ibarat petinju udah kehabisan tenaga gitu, nggak bisa mukul. Gitu. Udah. Kita mau bisa apa lagi? Ya. Mereka yang sadar betul mereka punya value dan gampang masuk kemana-mana, itu ya mungkin satu persatu mulai mundur teratur gitu. Karena memperoleh kesempatan yang lebih baik. Yang bisa bertahan itu mungkin yang ada faktor-faktor lain yang sifatnya non material gitu, bukan finansial. Mungkin karena udah merasa ada kecocokan atau keterikatan emosi. Misalnya, saya masih bisa mempertahankan beberapa orang yang ada di bawah saya karena ikatan emosinya dengan saya baik gitu. Sehingga merasa dia itu nggak siap itu meninggalkan saya gitu. Jadi lebih kepada keterikatan seperti itu. Atau ngerasa bahwa top management itu orang baik yang penuh perhatian dan dia ngeliat bahwa itu adalah sisi yang nggak gampang ditemukan di tempat lain. Jadi kembali, kalau kita bisa memasukkan orang yang value systemnya mirip dengan organisasi kita, mungkin kita bisa mempertahankan tanpa harus mengeluarkan uang banyak gitu. Ya, harus tambah gaji atau apa gitu ya. Dalam keadaan sulit begini kan yang dirumahkan pasti kan gajinya juga berkurang, Pak. Yang kerja aja juga dikurangin gajinya gitu kan, ya, dalam kondisi seperti ini. Jadi ini memang pertanyaan yang saya juga nggak bisa jawab dengan memuaskan gitu, karena faktornya sejauh mana ya anak-anak muda ini yang talented ini punya prioritas. Kalau prioritasnya itu mereka nggak dapatkan di tempat kita, satu persatu mungkin akan pergi gitu ya. Demikian, Pak. Ya. Jadi buat manajemen dan pimpinannya ini mungkin maksudnya utamakan pendekatan moral Pak ya daripada pendekatan struktural ya. Betul, Seperti itu. betul. Oke, pertanyaan kedua Pak dari Pak Kosasi. Apa istilah yang tepat untuk sebutan pejabat yang menggantikan sementara sebelum pejabat definitifnya ditetapkan? Umumnya sih pakai istilah PLT ya, Pak. PLT ya. PLT, pelaksana tugas. Atau PJ gitu, pejabat. Pejabat. PJS. PJS. Ada tiga istilah yang saya suka dengar tuh, PLT, pelaksana tugas, ada PJ, pejabat, dan ada PJS, pejabat sementara gitu ya. Tapi saya belum bisa menemukan secara eksak gitu, itu tiga sebutan itu persisnya apa sih bedanya gitu. Saya secara umum ya pokoknya sebelum definitif kan gitu ya. Sebelum definitif mungkin dia akan dinilai dulu dalam kurun berapa bulan gitu baru kemudian ya. Ya, pertanyaan ketiga dari Pak Kusasi. Apakah talent yang tepat untuk dijadikan suksesor itu apakah harus sesuai dengan bidang kompetensi ilmu atau pengalamannya? Misalnya untuk jabatan GM akuntansi, boleh apa tidak diisi dari elektro? Itu pertanyaannya. Ya, kalau secara umum ya, seperti tadi aja kan ada profil tentang standar kompetensi. Teknikal itu kan makin ke atas itu makin kurang tuntutannya. Justru yang lebih banyak dituntut itu adalah conceptual skill dan social skill yang lebih banyak dituntut. Teknikalnya sebenarnya enggak. Tapi kalau dia terlalu polos sekali tentang bidang itu pun juga enggak baik gitu, bisa ada risiko juga gitu. Apalagi bidang akunting gitu ya. Bidang akunting itu kalau saya sih melihatnya ibarat gini deh. Yang namanya pemimpin redaksi surat kabar itu harusnya memang dia tuh orang jurnalistik gitu. Setuju nggak, Pak? Ya. Ya nggak? Kebayang kalau orang memimpin sebuah media, surat kabar atau televisi, tapi dia nggak pernah belajar jurnalistik begitu. Ya. Tapi kalau bidang akuntansi yang saya dengar itu, untuk ngambil sertifikasi CA itu nggak harus dari accounting ternyata. Yang penting dia memiliki ada jam terbang, pernah nangani masalah akuntansi. Tapi kan artinya itu apa? Tetap saja kan kemampuan teknisnya diperlukan. Jadi menurut hemat saya,
Kalau itu adalah bidang yang tidak terlalu spesialis, bisa tidak terlalu dituntut kemampuan teknis itu. Yang penting kemampuan manajemen dan leadership. Ya. Tapi kalau itu cukup spesifik, ya. Kalau menurut saya seperti accounting kayak gitu cukup spesifik. Seyogyanya sih sebenarnya dia sekalipun tidak pendidikan formal, paling tidak dia pernah ngambil short course atau sertifikasi untuk bidang accounting. Tapi nanti kan berpulang kepada profil kompetensinya mau disetel sama kita kayak apa gitu Pak, ya enggak? Ya. Kembali kepada kebutuhan kan, gitu. Kalau memang itu tidak terlalu dituntut, it's okay. Nggak sama dengan perusahaan lain juga kan nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan perusahaan kita terpenuhi. Demikian Pak. Oke, ya. Pak Beni mau tanya Pak Beni. Ya. Pak Beni, silakan Pak. Silakan Pak. Nyambung pertanyaannya Pak Kosasi itu Pak. Ya. Mengenai yang PLT itu Pak. Ini saya kebetulan ada mendapat keluhan dari seseorang yang sudah 2 tahun mengemban jabatan masih berstatus PLT. Lamaan ya? Iya, lama. Kenapa dia nggak menjabat penuh? Karena dari sisi grade dan pengalamannya dia memang belum subspek barangkali di perusahaan tersebut. Nah, keluarnya itu dia tunjangan jabatannya tidak dibayar penuh, Pak. Padahal dia menganggap saya sehari-harinya dia tidak operasional itu bertanggung jawab penuh melakukan tugas di posisi kepala bagian ini di manajer ini. Itu bagaimana itu, Pak? Ini ditemui di lapangan ini, kasus ini. Ini di instansi bukan Pak itu? Di satu bank, Pak. Di bank. Bank ya? Iya. Ya mungkin agak rigid itu ininya standar kompetensi. Itu kalau yang pakai formulir yang versi ASN itu kan ada job requirement Pak di situ Pak. Ya, job requirement. Itu ada minimum kepangkatan kan. Pangkat ini baru boleh kan. Problemnya kan di sana kelihatan. Betul, Pak. Kelihatannya memang ini bank ini masih gayanya gaya instansi gitu ya. Jadi kurang fleksibel gitu. Ya, bank merah. Plat merah. BUMN ya. Itu kan sebenarnya kembali kalau kita mau membuat bahwa organisasinya lebih fleksibel itu kan beberapa yang kaku dan sebenarnya sudah nggak perlu itu diubah Pak. Hilangkan saja yang namanya syarat kepangkatan atau pendidikan. Ganti saja dengan uji kompetensi. Bisa kan? Ya, saya kira sertifikasi profesional itu jalan keluar supaya tidak terjebak dalam kekakuan sistem kepangkatan. Ya kan? Ya sekarang kalau kita lihat juga Pak Jokowi misalnya waktu Pak siapa yang jadi Mendagri sekarang, Pak Tito ya, itu kan dia lompat gitu kepangkatannya naik, gitu. Karena dibutuhkan, nggak harus ya bisa cepat gitu kalau memang dipandang perlu dengan satu pertimbangan yang sangat logis, bisa loncat. Ya. Jadi kembali kepada perusahaan mau nggak sedikit melonggarkan kekakuannya itu Pak. Apalagi secara de facto ya, orangnya udah kerja secara full. Betul ya Pak Beni ya? Betul, 2 tahun. 2 tahun dia sudah menjalankan peranan sebagaimana seharusnya, tetapi secara formal dia belum diakui, kan begitu. Ya. Jadi menurut saya justru ini, ya kalau ngomong lebaynya ini perusahaannya agak dolim gitu. Harus dirubah gitu ya. Mindsetnya harus dirubah. Demikian Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hidayat. Silakan Pak, mungkin yang lain ada. Ini ada pertanyaan terakhir Pak dari Pak Dani Kamaludin. Iya. Saya bacakan dulu, ini agak panjang. Jadi kebanyakan kandidat yang melamar itu tidak memperhatikan apakah kemampuan dan skill yang mereka miliki cocok atau tidak dengan pekerjaan yang ditawarkan. Idealnya hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan itu yang ditawarkan, itu yang harus melamar. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya mempersempit talent pool ini supaya yang melamar hanya dilamar oleh mereka yang memang memiliki kemungkinan besar untuk direkrut oleh perusahaan. Jadi ada kecocokan maksudnya Pak. Ya, jadi kayak ibaratnya begini bahasa ringannya gini, kayak di job portal, job street misalnya, buka
finance manager. Itu yang melamar bisa siapa aja gitu ya. Montir bisa. Ya kan di Jobstreet begitu kan, atau Ya, dia ya. ke portal ya. Nah ini seperti itulah Pak. Jadi kalau di perusahaan ini ya ada talent pool-nya. Nah, dikorelasikan dengan rekrutmen yang masuk itu kan memang idealnya harus sesuai begitu Pak ya. Silakan Pak. Ini sih sebenarnya masalah klasik gitu. Saya emang nggak terkejut, Pak. Perilaku pencari kerja di Indonesia itu kebanyakan adalah penembak membabi buta. Penembak membabi buta. Karena mungkin begitu sulitnya cari yang cocok dengan latar belakang dia ya. Sekolah di mana, jurusan apa, pernah kursus apa gitu ya. Ya pokoknya asal ada lowongan tembak aja, Pak. Itu saya mengalami sendiri. Memang tahun 90 gitu saya pegang rekrutmen di perusahaan tekstil itu ya. Saya pasang iklan, dulu belum ada internet, Pak. Pasangnya di koran Pikiran Rakyat hari Sabtu gitu ya. Pak, sewa PO Box di kantor pos. PO Box. Wah, ada email belum ada gitu ya. Fax aja belum populer. Tahun 90 awal itu. Jadi saya harus bawa berkarung-karung, Pak, itu lamaran. Apalagi kalau saya speknya itu terlalu umum, terlalu terbuka gitu ya. Tidak tajam gitu speknya itu kalau saya mengiklankan itu. Wah, itu yang masuk itu yang aneh-aneh aja gitu. Nah, itu kenyataan seperti itu dan kayaknya sekarang belum berubah gitu, masih sama seperti saya melakukannya 30 tahun yang lalu. Sekarang nggak sama aja perilaku pencari kerja itu seperti itu. Ya. Tapi mungkin sekarang ada perubahan karena generasi milenial mereka lebih aware gitu ya. Mungkin tidak separah dulu. Dan sebenarnya kalau metode seleksi itu kan ada yang tadi ada long listed dan short listed kan gitu. Ya. Banyak perusahaan itu melakukan teknik short listed itu dengan satu kriteria dibikin mutlak, Pak. Misalnya apa? IPK minimal 3 gitu. Ya. Udah tuh yang di bawah 3 itu di bawah 3 pasti gugur semua, Pak. Atau kalau mau dinaikin lagi IPK 3,5 gitu. Sekalipun menurut saya itu juga nggak dibilang valid juga sih. Karena menurut saya IPK itu belum standar. Gitu. Tergantung lulusannya dari universitas mana kan begitu. Ya. Jadi nggak bisa dibilang standar gitu. Buat 3,5 dari universitas A, universitas B. Betul. Itu nggak bisa dihindari. Ya. Menurut saya begini. Kalau belajar dari perbankan itu talent pool-nya itu Pak, untuk terutama manajemen trainee program, mereka mengabaikan jurusan Pak. Mengabaikan jurusan. Jadi ada lulusan pertanian, peternakan jadi bantir Pak. Jadi mereka tidak menggunakan pendekatan edukasi, pendidikan apa, tapi mereka melakukan penelusuran potensi yang cukup tajam. Sepanjang potensinya tinggi, learning ability-nya cukup besar, maka si kandidat ini masuk di dalam program professional bank officer gitu misalnya. Bisa setahun, bisa 6 bulan. Dididik. Tanpa memandang dia itu disiplin ilmunya dari mana. Jadi yang lebih dilihat itu adalah kapasitas intelektualnya. Kemampuan belajarnya. Dan itu tergantung polisi perusahaan. Polisi perusahaan. Apakah kecocokan jurusan mau dibikin mutlak atau tidak. Kalau saya ngelihat seperti Bank Mandiri saja, coba aja Bapak cek. Yang sekarang jadi kepala cabang di Bank Mandiri itu jurusannya aneh-aneh, Pak. Ya. Lagi pula yang jurusan perbankan berapa banyak sih di Indonesia? Ya. Setahu saya di Bandung aja cuma ada satu ya PKP gitu yang spesialis di bidang perbankan itu. Yang lain kan ya umum aja gitu. Ya. Untuk MT program banyak perusahaan tidak terlalu menjadikan jurusan apa itu sebagai mutlak. Tetapi dia harus lulus penilaian potensi. Karena dia mau diajarin, Pak. Selama 6 bulan atau 1 tahun. Dan dia minat jadi bantir gitu misalnya. Demikian, Pak Hidayat. Ya. Ini ada pertanyaan tambahan Pak dari Pak Dani. Ini terkait talent management. Ini kalau dari penjelasan Bapak ini kan tugas yang harus dikerjakan banyak Pak. Ya. Dan butuh waktu yang cukup ya. Nah ini pertanyaannya begini, ini untuk khusus menangani talent management ini apakah penting atau perlu dibuat satu unit kerja tersendiri
ya, atau ya bahkan bila perlu berdiri sendiri gitu ya, mungkin di departemen unit kerja sendiri, atau tetap aja di bawah departemen SDM, gitu Pak. Kalau saya lihat praktek pada umumnya itu tidak memerlukan pelembagaan secara misalnya bikin satu unit talent management, enggak. Karena sebenarnya irisannya dengan Pusdiklat juga banyak, Pak. Ya, dengan Pusdiklat. Tapi yang sering muncul itu, katakanlah kita melihat Telkom itu misalnya. Mereka mengurusi talent management, tapi setahu saya tidak spesifik membangun satu divisi baru atau unit kerja baru. Karena itu cukup dilayani oleh assessment center dan development center, Pak. Jadi untuk penilaiannya, profilnya seperti apa, gap analysisnya seperti apa, assessment center yang bekerja. Ya. Kemudian kalau untuk pengembangannya, ya itu learning center. Learning center yang bekerja. Jadi ini dua lembaga ini bersinergi. Plus sebenarnya untuk mentor-mentor fungsional kan ada penugasan khusus kepada masing-masing atasan, Pak, di departemen masing-masing. Gitu. Jadi kalau saya lebih melihat ini kepada koordinasi kerja sebenarnya. Bukan mungkin perlu harus dibikin satu unit struktur baru. Gitu. Tapi lebih kepada kalau kita udah punya asesor yang mengurusi penilaian dan mengurusi pelatihan, sekalipun bukan divisi besar, bukan unit besar, itu kan tinggal disinergikan. Jadi kalaupun mau dibentuk, paling semacam komite, Pak. Ad hoc gitu ya. Ad hoc. Tidak suatu struktur permanen gitu di dalam organisasi. Demikian, Pak. Iya. Tidak ada lagi pertanyaan di chat box. Udah habis ya? Habis. Waktunya masih ada? Waktu sekarang masih jam 9:10. Masih ada 5 menit. Masih ada 5 menit. Atau begini Pak, saya tanya deh. Silakan, Pak. Di awal Bapak ada jelaskan bicara soal kompetensi, Pak ya. Ya. Itu yang kompetensi yang Bapak jelaskan di awal itu tadi ada macam-macam kompetensi ya Pak ya. Ada 3 macam ya Pak ya. 3 macam ya. Nah, itu ada kompetensi yang kemarin kita bahas nih Pak. Apakah sama atau ada kompetensi yang lain, Pak? Sama, tapi tergantung basis teori siapa yang dipakai. Modelnya siapa. Kalau kita mengadopsi Spencer, misalnya berarti urutannya Spencer yang dipakai. Kalau pakainya Marston atau pakai konsep lain, tergantung kita mau pakai yang mana. Dan itu sebenarnya banyak yang sama, hanya penamaan yang berbeda. Seperti misalnya istilah yang namanya sekarang itu kecerdasan emosi. Di dalam psikogram yang klasik kan nggak ditulis kecerdasan emosi, Pak. Iya. Kita mungkin lebih mengenalnya stabilitas emosi, gitu ya istilahnya itu. Dan itu di buku raport SD aja zaman saya dulu ada yang stabilitas emosi, gitu ya. Ini siswanya emosi, kan begitu ya. Jadi penamaan itu pertama sih kalau mau tertib ya udah kita mau pastiin aja mau pakai teorinya siapa gitu Pak. Jadi supaya jelas, gitu. Tidak gado-gado gitu Pak. Atau mau develop sendiri, silakan develop sendiri. Dan itu banyak yang isinya sama, cuma kebetulan judul agak beda gitu. Ya. Maka kemudian yang penting itu adalah kamus kompetensi Pak, yang kita bisa tailor made kan? Iya. Kita bikin sendiri. Atau mau sebagian copy paste ya silakan. Yang penting pokoknya kita udah mendeklar ini kamus kompetensi ini yang kami pakai begitu. Ya. Jadi boleh ambil dari kamus kompetensi itu yang boleh Pak ya untuk talent pool ini. Oh iya betul. Karena kan mengenai definisi indikator levelingnya kan ada di kamus kompetensi Pak. Itu nanti di capture dimasukin di profil syarat kompetensi kan gitu. Kita di kamus itu mungkin punya 40 kompetensi. Ya. Tetapi di dalam job spec, itu mungkin kita cuma ambil 10 gitu Pak. Atau mungkin kurang dari itu. Karena yang dianggap paling krusial itu kan nggak semua Pak, nggak ada Superman Pak, ya nggak? Ya. Yeah. Kan kita nyari itu orang yang cocok aja sih sebenarnya. Pekerjaannya apa, kompetensinya apa, ya itu aja. Kalau memang dimintanya cuma 5 kompetensi, ya sudah itu aja yang diminta Pak. Yang lain nggak perlu dipusingkan gitu. Sekalipun nilainya jelek gitu ya karena nggak diperlukan Pak. Saya ambil contoh misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan seni gitu ya, artistik, desain kayak gitu.
perlu nggak kemampuan berhitung, Pak? Matematika gitu misalnya. Nggak perlu, gitu. Nggak terlalu relevan gitu ya. Iya kan? Jadi ya yang penting justru kamus kompetensi gitu. Bebas kan. Kita yang menentukannya, kamus inilah yang saya pakai, mungkin beda dengan tempat lain, nggak harus sama gitu. Demikian Pak. Untuk urusan talent ini apakah boleh Pak menciptakan kompetensi baru gitu ya yang tidak ada di kompetensi yang untuk di kamus gitu? Boleh nggak Pak? Atau apakah Boleh itu saja. Kalau boleh dipandang saja? Atau sebaliknya juga bisa saja ya? Jadi ada kompetensi di kamus kompetensi yang tidak dipakai untuk urusan talent management ini. Ya. Yang saya belum baca Pak, belum ketemu. Misalnya kecerdasan spiritual Pak, ada nggak? belum definitif. Tapi sebenarnya kalau di PNS sudah ada terwakili oleh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masih ambias Pak, ambigu. Ya, definisi bisa beda. Nanti indikator juga bisa valid, bisa tidak, Pak. Indikator takwa apa coba? Ya, harus dirumuskan, Pak. Harus terukur dan valid, betul nggak? Ini satu contoh. Atau kalau misalnya gini, kalau bicara misalnya teorinya kecerdasan dari Howard Gardner, ya, itu kan ada berapa kecerdasan, banyak banget Pak, mungkin 11 gitu. 11, termasuk kecerdasan budaya. Ya kan? Ya tinggal kita butuh nggak gitu, membreakdown-nya sampai demikian gitu. Ya, kalau nggak perlu ya nggak perlu lah. Kenapa juga mesti maksain. Yang penting kan kembali kepada kebutuhan Pak. Ya. Demikian. Baik Pak. Masih ada di chat ya kayaknya ya yang baru ya? Tidak ada lagi pertanyaan di chat box, tidak ada. Ya, waktu juga sudah menunjukkan jam 21.13. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan atau kita akhiri pertemuan webinar ini tentang talent pool ya dari Pak Dadang Budiaji. Terima kasih Pak Dadang ya atas sharing ilmunya. Semoga jadi berkah buat semua. Amin. Kemudian apa namanya? Pak Benny, ada yang mau disampaikan Pak Benny enggak? Materinya Pak, saya belum dapat Pak ya. Materi hari ini Pak. Belum Pak. Nanti saya kirim Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama itu saya tadi ini daftar hadir, mohon diisi. Oh iya, baik Pak. Oh iya. Daftar hadir. Nanti saya kirim juga form untuk evaluasinya. Oh iya. Seperti biasa. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas pertemuan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua hari ini dan masa depan. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Ya, nanti Pak Dadang akan memberitahukan. Ya, kita akan belajar apa lagi. Ya, untuk malam ini tadi dihadiri sampai 67 Pak ya. Yang sempat saya lihat ada 67 peserta. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu para peserta webinar. Selamat malam. Terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum.